Bandar Jaya merupakan ibu kota, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Bandar Jaya telah berdiri sejak tahun 1972. Bersamaan dengan didatangkannya penduduk transmigran asal Pulau Jawa, di antaranya Jawa Barat dan Jawa Tengah. Daerah ini merupakan daerah proyek transmigrasi yang dibagi menjadi 4 wilayah, dengan nama Pelita 1, 2, 3 dan 4 yang sekarang adalah Bandar Jaya, yang dipimpin oleh Kepala Unit Dinas Transmigrasi Bapak Subagio. Tahun 1978 Bandar Jaya berubah status menjadi desa yang dan merupakan salah satu dari 7 desa definitif yang berkembang dari UPT. Tokoh-tokoh masyarakat desa berkumpul dan melakukan musyawarah dalam merencanakan dan merancang kemajuan desa. Kemudian, dilakukan pemilihan kepala desa untuk pertama kalinya yang dipimpin oleh Bapak Suhardi sebagai kepala desa terpilih untuk Desa Bandar Jaya. Setelah itu adanya kesepakatan pemberian nama desa yaitu Bandar Jaya. Pada April tahun 2008 Desa Bandar Jaya berubah status menjadi kelurahan, berdasarkan dasar hukum pembentukan nomor 73 tahun 2008. Kelurahan Bandar Jaya resmi dijabat oleh Bapak Kamarudin S.T.P. dengan jumlah penduduk lebih kurang 4.046 jiwa dan dengan luas wilayah 1.800 ha. Sejak dulu ikatan sosial masyarakat di Kelurahan Bandar Jaya terjalin dengan baik, di mana aktivitas masyarakat seperti tolong-menolong, pengajian, karang taruna, pesta, gotong royong saat hendak menanam padi maupun saat panen. Hal ini karena adanya kesamaan dalam mata pencaharian, yaitu sebagai petani yang juga menjadi landasan penguat tali silaturahmi dan rasa solidaritas yang tinggi antar sesama masyarakat. Bandar Jaya merupakan daerah dataran rendah dan sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian bertani padi. Sejak zaman dulu hampir semua padi ditanami secara konvensional. 8. Petani meneruskan cara budidaya yang biasa dilakukan orang tua atau kenalannya. Orang tua atau kenalannya itu pun meniru atau mengikuti cara yang biasa dilakukan oleh nenek moyangnya. 9. Dalam kegiatan budidaya tanaman padi di Kelurahan Bandar Jaya, kegiatan pertanian ini diawali dengan turun ke sawah dengan cara turun-temurun, dengan tujuan agar padi akan terhindar dari hama dan gangguan lainnya yang dapat membahayakan tanaman. Tujuan lain ialah mempererat silaturahmi antar masyarakat, khususnya saat berada di lahan. 10. Setelah itu, barulah petani mulai turun mengurus lahannya sendiri. Juga ada kegiatan gotong royong untuk mempererat solidaritas petani. Kegiatan gotong royong ini dikenal dengan istilah reongan atau royongan. Kegiatan royongan merupakan aktivitas sosial yang dilakukan masyarakat dalam mempererat solidaritas sesama petani, khususnya saat berada di lahan padi. Kegiatan ini biasanya didahului oleh pengolahan tanah seraya petani melakukan penyemaian. Mula-mula sawah dibajak menggunakan cangkul melalui tenaga manusia. Setelah dibajak tanah akan dibiarkan selama 2-3 hari, bahkan di tempat lain bisa sampai 15 hari. Selanjutnya tanah akan dilumpurkan dengan cara dibajak lagi untuk kesekian kalinya menjelang ditanam. Dan setelah itu barulah bibit hasil semaian ditanam. Bibit biasanya ditanam menggunakan tugal dan saat panen menggunakan ani-ani atau sabit dan alat-alat pendukung lainnya seperti cangkul dan parang. Pengerjaannya bisa memakan waktu setengah hari dan padi sudah bisa sampai ke rumah. Begitupun seterusnya bergantian ke lahan berikutnya. Kemudian terjadilah perubahan, yaitu bergantinya areal pertanian menjadi areal perkebunan. Perubahan lahan atau alih fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berpindah fungsi. Sedangkan lahan menurut KBBI ialah tanah terbuka atau tanah garapan. Berdasarkan hal ini alih fungsi lahan adalah perubahan kondisi lahan dari bentuk semula, dari lahan pertanian ke non-pertanian. Dalam hal ini, ialah perubahan areal tanaman padi menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi lahan secara signifikan dipengaruhi oleh faktor kondisi lahan. Berdasarkan letak geografisnya Bandar Jaya merupakan daerah delta berbak batang.
Hari dan daerah pasang surut. Delta Berbak Batanghari merupakan daerah rawa-rawa, dengan topografi yang hampir datar dengan naik turunnya permukaan air laut, maka permukaan air tanah dengan daerah-daerah yang terpengaruh oleh pasangnya air laut tadi akan naik pula. 17 Masalah pengairan dan kualitas lahan, bencana kebakaran lahan, dan kurangnya pengetahuan petani dalam mengolah lahan gambut. 18 Dari segi perawatan bisa dikatakan tidak mudah, karena tanaman padi juga bisa berpotensi mengalami kegagalan panen karena terserang hama. Petani juga merasa kurang puas dengan hasil pertanian, pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran, harga padi yang murah, dan petani tidak bisa menghitung harga pasar. 19 Kemudian, berdasarkan informasi yang tersebar bahwa petani di Sungai Bahar Kabupaten Muaro menjadi perkebunan kelapa sawit. 20 Melihat keadaan petani Sumsi Bahar banyak yang sukses di bidang perkebunan, kemudian petani Bandar Jaya pun mulai ikut-ikutan mengalihfungsikan lahannya ke perkebunan sawit. Tahun 2003 mulai terjadi perubahan areal pertanian menjadi perkebunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat, karena melihat perkembangan sawit yang bagus di kabupaten tetangga seperti Batanghari dan Muaro Jambi. Kemudian, pemerintah juga meluncurkan program 1 juta hektare lahan sawit dengan membagikan bibit sawit gratis pada tahun 2004 dan 2005. Bapeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2006. Perkembangan kelapa sawit terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kelapa sawit merupakan tanaman jangka panjang, perawatan tanaman sawit juga tidak sulit dan juga menjanjikan untuk jaminan hidup ke depan. 21. Perubahan sosial yang terjadi di Kelurahan Bandar Jaya karena lahan pangan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit yang memberikan perubahan pada kehidupan sosial budaya masyarakat. Adanya perubahan dalam interaksi antar individu dengan individu lainnya. 22 Manusia sebagai makhluk sosial tentu saling membutuhkan dan saling ketergantungan satu sama lain. Hal itu juga berarti setiap makhluk sosial akan terus berproses dan berinteraksi. Perubahan sosial seringkali dikaitkan dengan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial budaya yaitu perubahan situasi pada masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidaksesuaian unsur-unsur. 23. Menurut Howland, 2012 mengatakan bahwa perubahan sosial dapat dialami seorang petani akibat alih fungsi lahan. 24 Salah satunya mengurangi interaksi individu dengan individu lainnya saat berada di lahan. Lahan yang dimaksud ialah lahan sawit, karena petani kelapa sawit memiliki hubungan interaksi sosial yang sangat rendah dan bersifat individual terhadap petani sawit lainnya. Hal ini juga berarti sistem kerja petani sawit tidak memerlukan tenaga banyak baik saat menanam maupun panen. Berbeda dengan petani padi yang lebih cenderung bekerja secara bersama-sama, royongan. Dampak negatif dari perubahan sosial budaya masyarakat di Kelurahan Bandar Jaya akibat alih fungsi lahan ialah menjadikan masyarakat cenderung bersifat individualis, tertutup dan lebih membatasi diri. Umumnya kehidupan seperti ini sama dengan kehidupan masyarakat perkotaan yang cenderung modern. Adapun dampak positif dari perubahan sosial ialah memunculkan ide kebudayaan baru yang sesuai dengan perkembangan jiwa zaman, membentuk karakter dan pemikiran-pemikiran yang lebih rasional dan ilmiah. Terciptanya inovasi-inovasi baru yang dianggap manusia di bidang teknologi dan menjadikan kehidupan masyarakat yang jauh lebih modern. Sedangkan dampak terhadap perekonomian masyarakat Kelurahan Bandar Jaya ialah positif bagi masyarakat yang merasakan seperti meningkatnya perekonomian saat hasil produksi lahan perkebunan jauh lebih menguntungkan dari pada tanaman pangan. Keberhasilan ini dapat terlihat dari pondasi bangunan rumah-rumah warga di Kelurahan Bandar Jaya yang dulunya masih berdindingkan kayu. Kini hampir seluruh rumah di Kelurahan Bandar Jaya telah berpondasi beton. 25. Dengan gaya bangunan seperti rumah di perkotaan pada umumnya. Selain itu, akibat dari adanya alih fungsi lahan dapat mengurangi produktivitas tanaman padi setiap tahunnya dan juga berdampak terhadap berkurangnya ketahanan pangan di Kelurahan Bandar Jaya. Dalam mempelajari perubahan sosial, tentu harus mengetahui kemana arah
perubahan tersebut. Arah perubahan itu dapat digambarkan bergerak ke bentuk yang baru, bahkan dapat pula bergerak ke bentuk yang sudah ada sebelumnya, lampau. 26. Perubahan-perubahan ini sejalan mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, sejalan dengan usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial itu terjadi karena adanya usaha-usaha masyarakat dalam mempertahankan kebutuhan-kebutuhan hidupannya. Perubahan-perubahan itu banyak memberikan suatu keberuntungan dalam usaha memenuhi berbagai aspek